Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Subsidiary Preferred Stock and Consolidated EPS. Jadi, dengan adanya saham preferred yang terdapat pada struktur modal perusahaan anak atau subsidiary, ini nantinya akan membuat proses konsolidasi menjadi lebih complicated. Tetapi prosedur dasarnya tidak akan berubah, hanya akan berdampak pada perhitungan. Yang pertama, ekuitas pemegang saham biasa itu sama dengan total ekuitas dikurangi saham preferred pada nilai bukunya. Lalu yang kedua, laba dari subsidiary ini akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham preferred, lalu baru kepada pemegang saham biasa. Itu ada controlling interest dan non-controlling interest. Dan yang terakhir, pembayaran dividen dari subsidiary ini harus dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham preferred baru ke pemegang saham biasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai earning per share. Jadi, perusahaan ini harus melaporkan earning per share dasar atau basic EPS dan dilusian atau diluted EPS dilihat dari mana yang dapat diaplikasikan. Entitas konsolidasian harus mengungkapkan EPS berdasarkan pada basis konsolidasi. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perhitungan EPS secara konsolidasian. Yang pertama, adanya sekuritas anak yang berpotensi dilutif yang dapat dikonversi ke saham perusahaan anak. Dan yang kedua, adanya sekuritas anak yang berpotensi dilutif yang dapat dikonversi ke saham perusahaan induk. Berikut adalah rumus dari perhitungan EPS. Yang pertama, ini ada basic EPS. Rumusnya adalah net income dikurangi dengan preferred stock dividend dibagi dengan weighted average number of outstanding share. Sedangkan untuk diluted EPS, itu rumusnya adalah net income dikurangi preferred stock dividend ditambah adjustment of dilutive securities dibagi dengan weighted average number of outstanding share ditambah share represent by dilutive securities. Dilutive securities di sini itu bisa termasuk convertible bonds, convertible preferred stock, atau share option. Lalu, ini merupakan contoh soal untuk perhitungan EPS. Jadi, Penco memiliki 90% kepemilikan atas Setco, di mana Penco memiliki separate income sebesar $150. Penco memiliki 200 lembar saham beredar dan tidak memiliki dilutive securities. Sedangkan Setco ini memiliki net income sebesar $50 dan rata-rata saham beredar sebesar 20. Preferred stock dividend sebesar $10 dan dapat dikonversikan menjadi 12 lembar saham biasa. Pertama, kita akan mencari basic EPS dulu dari Setco. Untuk mencari basic EPS dari Setco itu berarti cara perhitungannya adalah net income dari Setco yaitu $50 dikurangi dengan preferred stock dividennya $10 dibagi dengan rata-rata saham yang beredar sebesar 20. Jadi basic EPS dari Setco itu adalah $2. Lalu diluted EPS dari Setco itu berarti adalah $50 yang merupakan net income dari Setco dibagi dengan rata-rata saham yang beredar 20 ditambah dengan 12 karena saham preferred-nya dapat dikonversi menjadi 12 lembar saham biasa milik si Setco. Jadi diluted EPS punya Setco itu adalah $1,5625. Sedangkan untuk basic EPS Penco itu cara menghitungnya adalah $186 yang didapat dari separate income punya Pen yaitu $150 ditambah income from SET sebesar $36. $36 ini didapat dari net income milik SET yaitu $50 dikurangi dengan preferred stock yang harus dibayar $10 dikali dengan persentase kepemilikan Pen atas SET yaitu 90%. Jadi net income dari Pen ini adalah $186 dibagi dengan lembar saham yang beredar milik Pen, yaitu 200. Jadi dapat basic EPS milik Penco itu adalah sebesar $0,93. Sedangkan untuk diluted EPS Penco ini, kita bisa dapatkan dengan cara $186
kita kurangi dengan income from set yang $36 ditambah dengan $28,125. $28,125 ini merupakan bagian laba atas diluted EPS Setco. Itu didapat dari persentase kepemilikan PEN atas set yaitu 90% dikali 20 lembar saham dikali dengan diluted EPS milik Setco yaitu $1,5625. Jadi dapat $28,125 dibagi dengan lembar saham yang beredar milik PEN yaitu sebesar 200 lembar. Jadi dapat diluted EPS milik PEN itu adalah sebesar 0. Selanjutnya, kita akan membahas satu problem untuk melihat cara menghitung basic EPS dan diluted EPS. Proud Company memiliki 40.000 lembar saham biasa dari 50.000 lembar saham yang beredar milik Smile Company. Dan di tahun 2020, Proud ini mengakui income dari Smile sebagai berikut. Ada share of Smile net income sebesar $400.000, patent amortization $50.000, unrealized profit downstream sales $40.000, unrealized profit upstream sales $48.000, sehingga income from Smile-nya adalah $262.000. Proud net income di tahun 2020 sebesar $1.262.000 itu terdiri dari separate income-nya Proud, yaitu $1 juta, dan $262.000 itu income dari Smile. Proud memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar dan tidak memiliki dilutive securities. Smile ini memiliki convertible bonds dengan nilai parnya $100.000 dan bunganya 10%. Net of tax interest dari bonds tersebut adalah $6.400. Kita diminta untuk menghitung basic EPS dan diluted EPS dari Proud dan Smile di tahun 2020 dan asumsikan bahwa convertible bonds milik Smile ini dapat dikonversi menjadi 10.000 lembar saham biasa punyanya Smile. Yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu basic EPS dari Smile, yaitu dari net income punya Smile yang $500.000, kita kurangi dengan unrealized profit upstream sales yaitu $60.000, dibagi dengan lembar saham yang beredar milik Smile itu 50.000 lembar. Jadi dapat basic EPS dari Smile adalah $8,8. Selanjutnya, kita bisa menghitung basic EPS punyanya Proud, yaitu dari separate income punyanya Proud yang $1 juta, kita kurangi dengan amortisasi paten $50.000, dikurangi dengan unrealized profit downstream sales $40.000, ditambah dengan bagian laba atas basic EPS-nya Smile, yaitu $8,8 dikali lembar saham yang dimiliki oleh Proud, yaitu 40.000 lembar, dibagi dengan lembar saham yang beredar milik Proud, yaitu adalah 100.000 lembar. Jadi dapat basic EPS untuk Proud adalah $12,6. Selanjutnya untuk diluted EPS Smile. Diluted EPS Smile cara menghitungnya adalah net income punya Smile yang $500.000, kita kurangi lagi dengan unrealized profit upstream sales $60.000, ditambah dengan net of tax interest-nya yaitu sebesar $6.400. Jadi karena convertible bonds tersebut akan dikonversi menjadi saham biasa, maka dianggap bahwa Smile ini tidak perlu lagi membayar beban bunga atas bonds tersebut. Makanya kita menambahkan beban bunga ke net income-nya, dan yang ditambahkan itu adalah beban bunga yang sudah net of tax. Lalu dibagi dengan lembar saham yang beredar punyanya Smile yaitu 50.000 lembar, dan ditambah dengan 10.000 lembar, karena tadi convertible bonds-nya itu dapat dikonversi menjadi 10.000 lembar saham biasa miliknya Smile. Sehingga dapat diluted EPS punya Smile adalah $7,44. Dan yang terakhir, cara menghitung diluted EPS untuk Proud itu adalah separate income-nya Proud yang $1 juta, kita kurangi dengan amortisasi paten $50.000, dikurangi dengan unrealized profit downstream sales $40.000 dan ditambah dengan bagian laba atas diluted EPS-nya Smile, yaitu $7,44 dikali dengan 40.000 lembar dibagi dengan lembar saham yang beredar milik Proud, yaitu 100.000 lembar. Jadi dapat diluted EPS milik Proud adalah $12,1.
Sekian video pembahasan mengenai materi subsidiary preferred stock and consolidation